Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah subhana rabbir rahim. La ilaha illallah subhana ghafurur rahim. La ilaha illallah subhana rabbil arsyil azim. Amma ba'du. Insyaallah untuk malam ini coba minta tolong kalian buka surat Al-Baqarah ayat yang ke berapa? 10. Coba. Yang ke-10 ya. Jadi ngomong ini kayak suasana. Tidak? Udah. Minta tolong Mas bacakan dari Arabnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Falahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Sudah ya Allah. Oke. Itu ayat yang ke-10 ya. Di sini terjemahan Indonesianya fi qulubihim, di dalam qalb hati. Jadi fi qulubihim, dalam hati mereka itu ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakit itu dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Nah, jadi pada ayat yang ke-10 ini Allah menerangkan bahwa ada sebuah penyakit di hati. Jadi selain ada penyakit yang fisik, kayak flu itu ada di hidung, pusing itu ada di kepala, demam ada di badan. Nah, ini ada penyakit dalam hati. Nah, penyakit ini sama Allah malah ditambah penyakit tersebut. Jadi dampaknya penyakit ini bukannya tambah sembuh, dan Allah menambah penyakit tersebut, dan konsekuensinya kelak mereka mendapatkan azab yang pedih. Karena apa? Mereka berdusta. Jadi selama ini kita cuma tahu adanya penyakit medis. Ternyata ada satu penyakit, yaitu dusta. Beratnya tuh di sini. Sumber akar dari penyakit hati itu, kita buka coba Al-Baqarah ayat yang ke-6. Ya. Monggo, lu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim asanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini ayat yang ke-6 ya. Ya. Innal ladzina kafaru. Di sini terjemahannya sesungguhnya orang-orang kafir. Nah, di sini bukan kata kafir, tapi di sini menggunakan kata kafaru. Kalau kafir itu tunggal, satu kasus, satu orang. Nah, kalau kafaru itu adalah kumpulan berbagai macam jenis orang-orang yang kafir tadi, yaitu orang yang sesat, orang yang ingkar, orang yang fasik, orang yang menolak kebenaran. Jadi aneka ragam. Nah, kita ambil jalan tengahnya, kafaru ini adalah orang-orang yang ingkar. Sesungguhnya orang-orang ingkar tersebut sama saja bagi mereka. Kita beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tetap tidak akan beriman. Nah, di sini kan harus timbul sebuah pertanyaan. Kenapa sama saja? Ternyata jawabannya adalah itu. Masalah pilihan hati. Di sini ya ternyata masalah pilihan hati. Inilah pilihan hati inilah yang menimbulkan penyakit tadi. Saya ambil contoh sederhana analoginya ya. Saya suka warna biru ya. Suka warna biru. Tiba-tiba Mas Agus mengatakan, Om Yunus ini ada warna merah. Dengan bagusnya, manfaatnya, khasiatnya dan sebagainya. Saya ngerti, saya paham, saya tahu, bukan tidak ngerti. Tapi ini masalah pilihan hati.
Sama dan orang-orang seperti orang kafir ini, mereka ngerti, mereka paham. Cuma karena menyangkut pilihan hati, makanya sama saja bagi mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan. Mereka tetap tidak akan beriman. Nah, Padahal mengetahui iya. Makanya di sini kata kafaru, beda kalau orang kafir, sudah jelas. Nah, dulu saya nggak paham yang ayat yang ketujuhnya. Kok Allah kok jahat sih? Kenapa manusia kok tidak diberi kesempatan? Kok malah hatinya dikunci, pendengarannya, penglihatannya. Ternyata tadi, gara-gara masalah pilihan hati tadi. Terus diberitahu tetap ngeyel. Makanya sekalian sama Allah di ayat yang ke-7 ini. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka itu tertutup dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi sekarang kan kita menemukan jawabannya. Jadi kalau kita ketemu orang, contoh saya pernah ketemu kasus orang yang nakal. Sana coba tolong diberitahu, dinasihati, siapa tahu dia mengerti. Padahal bukan dia tidak mengerti. Dia paham, dia tahu. Cuma ini masalah pilihan hati tadi. Beda kalau memang betul-betul orang tersebut sesat karena ketidaktahuan. Dulu kita ikut-ikut teman-teman, oh begitu diberitahu, ini salah loh, nggak benar, baru sadar, iya ya. Itu beda. Kesesatan karena ketidaktahuan. Nah kalau kafir ini beda. Kafir ini adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran, tapi dia selalu mengingkarinya. Kalau kita menggunakan kata kafir, seakan-akan hanya untuk orang yang non-muslim, non-Islam. Dan kita merasa sebagai orang Islam, merasa damai-damai saja. Padahal bukan. Faktanya apa? Banyak juga orang yang mengaku Islam, tetapi apa? Mengingkari sebuah kebenaran. Contoh, bukan contoh, bahkan banyak. Ya. Orang Islam sampai apa? Banyak yang meninggalkan sholat. Orang Islam yang tidak mengerjakan ibadah puasa. Itu sebagai contoh. Dia tahu sebagai seorang muslim terikat oleh hukum syariat. Tapi tadi hatinya teringkar. Nah, jadi secara universal, kafir ini tidak hanya untuk identik sama orang kafir tadi. Orang di luar Islam. Tapi siapapun yang mencoba mengingkari sebuah kebenaran. Nah makanya sama Allah sekarang aja. Pendengarannya, penglihatannya, hatinya telah ditutup. Jadi gitu, dari sinilah timbul namanya tadi penyakit hati. Al-Baqarah ayat yang ke-10 tadi. 10 tadi. Di dalam hati mereka ada sebuah penyakit. Dan Allah menambah penyakit tersebut. Dan kelak mereka mendapatkan azab. Karena apa? Mereka selalu berdusta. Ya. Ya. Oke, ini untuk pembahasan Al-Baqarah ayat 10, Al-Baqarah ayat 6 sampai Al-Baqarah ayat yang ke-7 ya. Sudah berapa menit? Berapa? 8 menit. 8 menit, oke. Nanti insya Allah kita lanjut lagi untuk yang kasus yang klasik, kasus yang umum. Karena ada teman yang telepon saya, teman lama, namanya Said Soltif, orang Raja Ampat. Dia bilang gini, Ting, saya ini kan sudah berusaha untuk sholat, beribadah, amal. Cuma satu kekurangan saya, sholat saya tidak pernah khusyuk. Nah, artinya ini kan sebuah pertanyaan yang umum sekali, tidak hanya beliau. Kenapa sholatnya tidak khusyuk? Karena kita sholat, beribadah fokusnya kepada khusyuk. Padahal yang sebenarnya ibadah itu bukan fokusnya ke khusyuk. Khusyuk itu hanyalah implikasinya, dampaknya, side effect yang ditimbulkan oleh ibadah tersebut. Ibarat saya kena flu, saya beli obat flu supaya flu saya sembuh, tapi dampaknya apa? Saya ngantuk. Bukan karena saya nggak bisa tidur, saya beli obat flu supaya bisa tidur. Nah gitu. Kasusnya kan seperti demikian. Nah karena orang salah pengertian tentang khusyuk tersebut, akhirnya
beberapa orang mencoba membuat semacam metodologi gimana supaya khusyuk. Ada yang bikin statement, ya inilah sholatku yang terakhir. Dipaksa-paksa seperti gitu. Atau bilang surga di sebelah kiriku, neraka di sebelah kananku. Jadi kita pusing bingung mana surga mana neraka. Hal-hal seperti demikian tuh tujuannya supaya kita khusyuk. Yang ketiga lagi ada yang bilang khusyuk itu adalah fokus. Fokus atau konsentrasi. Ya, namanya manusia sulit. Nah, sekelas sahabat saja waktu Nabi mengadakan undian siapa yang bisa khusyuk pun ternyata gak ada yang khusyuk. Nah, jadi khusyuk itu adalah masalah klasik. Karena apa? Kita ibadah itu bukan karena faktor khusyuk tadi. Nah, makanya kita coba buka surat Al-Baqarah. Ya. Kembali lagi ayat 45. Ya, minta tolong ya dibacakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisyabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul-Azim. Sadaqallahul azim. Nah, ini ada dua kata yang Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisobri wassalah. Ini dua kata tapi sebenarnya jadi satu. Sama dengan kasus surat Al-Fatihah. Iya karena budu wa iya karena stain. Kepada dirimu kami berserah diri dan kepada engkau juga kami memohon pertolongan. Jadi ini dua kata ini jadi satu. Dan mohonlah dalam konteks ini mohonlah pertolongan kepada Allah dengan dua sifat, yaitu sabar dan sholat. Dan sesungguhnya sabar dan sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, di sini, jadi khusyuk itu bukan kita langsung ke refnya, ada intronya, ada tahapan-tahapannya, baru kita bisa mencapai level khusyuk. Yang pertama, kita harus punya sifat sabar. Sabar ini dalam proses realitas kehidupan. Senang kita sabar, susah kita sabar, rame kita sabar, sepi kita sabar, apapun kondisinya kita memilih sabar dalam kehidupan. Nah, kemudian setelah itu dari kesabaran tersebut kita serahkan kembali kepada Allah dalam bentuk ibadah, yaitu sholat. Berserah diri ya. Nah, proses akumulasi bertahun-tahun antara sabar dan ibadah semata-mata karena Allah inilah yang menumbuhkan sifat khusyuk. Bukan kita langsung fokus ke poin ke khusyuknya, bukan. Ada proses di dalamnya. Bagaimana kita bisa khusyuk kalau kita selama kehidupan selalu apa? Mengeluh. Dapat kelebihan lupa diri, tidak mau bersyukur. Dapat kesulitan tidak mau sabar. Tapi kalau sholat pinginnya apa? Khusyuk. Nah, itu. Terus ayat yang ke-46. Sampai dua. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, di sini. Ini kelanjutan dari sabar dan sholat tadi ya. Allazina, mereka tuh yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan mereka akan kembali kepadanya. Nah, selama ini kita melaksanakan ibadah, sholat, itu karena faktor kewajiban saja. Menggugurkan kewajiban, bukan bertemu sama Allah. Pada sholat itulah momen paling tepat bagi kita untuk bertemu langsung sama Allah. Antara hambanya sama Tuhannya. Nah, mereka yakin bahwa mereka pasti akan menemui Tuhannya. Setelah itu, segala urusan kembali kepadanya. Gak dipikirin tadi, maka dia memilih sifat sabar. Dari situlah sifat-sifat khusyuk tumbuh. Kalau kita hanya menjadikan suatu ibadah, dalam hal ini sholat, hanya sebagai suatu kewajiban agama saja, agar sifat itu tidak ada. Padahal sholat itu bukan sekedar kewajiban, itu pertemuan antara hamba dan Tuhannya. Di sini mereka yakin bahwa mereka pasti akan menemui Tuhannya. Setelah mereka yakin ketemu Tuhannya, segala sesuatu mereka kembalikan kepadanya.
Dan situlah ciri-ciri orang yang khusyuk. Jadi wajar, sabar dalam sholat itu berat. Kecuali orangnya apa? Khusyuk. Karena dia yakin, dia telah menemui Tuhannya. Dan dia pun yakin bahwa segala sesuatu dia sudah serahkan. Ya Allah, saya sudah berusaha. Ya Allah, aku sudah berusaha diri. Segalanya aku kembalikan kepada dirimu semata. Ya, demikian kita membahas ayat Al-Baqarah 45 sampai 46. Nanti kita lanjut berikutnya. Semoga ilmu ini bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.